Bab 856 mengamati pertarungan tersembunyi. Permukaan puncak penuh tanaman obat itu tenang, seolah-olah sama sekali tidak tersentuh. Namun, aura aneh yang tak terlihat muncul dari tanah, ke udara, dan langsung menembus awan, menyelimuti ruang di atas puncak. Aura keberuntungan, indikasi harta karun khusus. Sebenarnya, dengan begitu banyak tanaman obat berkumpul di satu area, sudah ada aura keberuntungan, meskipun sangat lemah. Namun sekarang, aura yang sangat kuat datang dari kedalaman tanah. Alasan untuk ini secara alami karena Chu Feng. Karena immortal ketiga adalah spiritualis dunia yang kuat, dia pasti memiliki kemampuan deteksi khusus yang tidak dimiliki orang lain. Dengan demikian, Chu Feng tahu jika immortal ketiga mendekati area ini, dia akan segera ditarik ke dalam aura keberuntungan palsu yang dia buat. Dan karena Chu Feng telah meningkatkan aura keberuntungan yang dipancarkan oleh tanaman obat dan raja kedokteran yang bersembunyi di dalam formasi Guardian. Bahkan immortal ketiga tidak akan menemukan skema seperti itu. Setelah semua, Chu Feng juga sangat terampil dalam teknik formasi roh, dan ini juga dibuat dengan persiapan intensif. Pada saat itu, demi keselamatan, Chu Feng bersembunyi di udara dan melihat ke bawah dari atas, diam-diam menyaksikan perubahan yang terjadi ke puncak penuh dengan tanaman obat. Dia sudah membuat semua pengaturan yang mungkin, dan menyembunyikan auranya ke titik hampir tidak ada yang bocor. Dengan demikian, dia tidak khawatir dia akan ditemukan oleh immortal ketiga. Juga tidak khawatir dia akan terpengaruh oleh gelombang kejut yang dihasilkan dari immortal ketiga yang membentuk formasi kemudian. Tiba-tiba, ada riak di ruang di atas puncak gunung yang damai. Seseorang kemudian muncul entah dari mana di atas lautan tanaman obat itu adalah immortal ketiga. Dia cukup licik. Dia tidak hanya menyembunyikan auranya, dia bahkan menyembunyikan tubuh fisiknya. Petik 2. Chu Feng tersenyum puas. Dia harus mengakui, immortal ketiga cukup mengesankan. Teknik penyembunyian auranya juga sangat kuat. Tapi sayangnya untuknya, Chu Feng siap. Terlepas dari tindakan immortal ketiga yang mengikuti, dia tidak bisa mengubah fakta bahwa dia berada di tempat terbuka, sementara Chu Feng tersembunyi dalam gelap. Aku pernah mendengar ada sejumlah besar tanaman obat di dalam Burning Heaven Church, jadi aku rasa mereka tidak akan membawanya pergi karena tanaman itu belum sepenuhnya tumbuh. Kecurigaan aku benar. Gereja surga yang terbakar telah pergi selama bertahun-tahun, dan sekarang, tanaman obat yang berharga ini telah tumbuh sepenuhnya. Ada begitu banyak yang bahkan belum diambil oleh orang lain. Jelas langit telah menyiapkan ini untukku. Petik 2. Immortal ketiga tersenyum ringan, tetapi tidak terburu-buru untuk memanen mereka. Sebagai gantinya, dia berjalan ke lokasi menggali Medicine King, dan berkata sambil tersenyum, aura keberuntungan adalah yang terkuat di sini. Pasti ada tanaman cerdas yang tersembunyi di bawah tanah dan tumbuh secara diam-diam. Tapi sayangnya, bahkan jika kamu bisa menyembunyikan diri dari orang lain, kamu tidak bisa menyembunyikan diri dari aku. Ungkapkan dirimu. Petik 2. Wus. Setelah berbicara, immortal ketiga melompat dan bergegas ke tanah. Dia bahkan tidak memindahkan tanah karena dia menggunakan teknik khusus yang memungkinkannya melewati tanah dan dinding normal. Itu dinamai wall passing technique. Akhirnya, dia jatuh cinta pada perangkap. Setelah melihat immortal ketiga memasuki tanah, Chu Feng, mengamati dalam gelap, tidak bisa menahan senyum. Chu Feng merasa, setelah immortal ketiga menemukan raja kedokteran bersembunyi di dalam formasi Guardian bawah tanah, ia pasti tidak akan mundur seperti Chu Feng karena kekuatannya. Sebaliknya, itu lebih mungkin dia akan mencoba untuk menembus formasi dengan kekuatan penuhnya. Setelah semua, immortal ketiga memang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Booming. Seperti yang diharapkan, tak lama setelah dia menggali ke dalam tanah, seluruh puncaknya bergetar. Namun, puncaknya jelas diperkuat oleh beberapa kekuatan khusus. Meskipun bergetar hebat, hanya beberapa batu jatuh dan tidak hancur. Tetap cukup kuat. Wus. Segera setelah itu, seseorang menembak keluar dari tanah itu adalah immortal ketiga. Namun, dengan kontras dengan ekspresinya yang tenang, dewa ketiga sekarang memiliki sedikit keseriusan, terutama bagi matanya yang galak. Mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti dua lentera.
Dia dengan cermat menatap permukaan formasi Guardian, memberikannya pemeriksaan yang cermat. Au! Tepat pada saat itu, raungan marah tiba-tiba pecah. Setelah itu, tanah di permukaan melonjak dan beberapa cabang pohon tebal sekitar 10 meter keluar dari tanah. Cabang-cabang pohon itu sangat aneh. Mereka tidak hanya dilengkapi dengan paku, mereka bahkan mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Di setiap cabang, ada sepasang mata merah darah, menyerupai monster. Sungguh formasi wali yang kuat. Bahkan lebih menakutkan dari yang aku prediksi sebelumnya. Untungnya aku tidak mengaktifkan ini sebelumnya, kalau tidak aku bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Aku pasti sudah terbunuh saat masih di bawah tanah. Petik 2. Chu Feng langsung tahu cabang itu bukan monster sejati. Itu hanya teknik semacam yang berasal dari formasi Guardian. Namun, sesuatu yang tidak bisa disangkal adalah kekuatan besar dari beberapa cabang tebal ini. Mereka sangat merepotkan, dan bahkan peringkat 1 Martial King tidak akan cocok untuk mereka. Dengan demikian, Immortal ketiga tidak berani ceroboh sedikit pun. Pada saat itu, Chu Feng sangat khawatir Immortal ketiga akan menyerah karena kekuatan luar biasa dari formasi Guardian. Haha, menarik. Gereja surga yang terbakar bahkan meninggalkan formasi pembunuhan seperti ini? Ini untuk melindungi Raja Kedokteran, yang memiliki kecerdasan? Formasi pembunuhan ini memang bisa menghentikan beberapa orang, tapi sayangnya, itu tidak bisa menghentikanku. Semua tanaman di sini adalah milikku. Tidak seorang pun yang berpikir untuk melarikan diri. Petik 2. Namun, kekhawatiran Chu Feng tidak dibutuhkan. Immortal ketiga tidak punya rencana untuk mundur, dan dia bahkan mengungkapkan kegembiraannya. Dengan alisnya yang seperti pedang berkerut dalam, dia melapis telapak tangannya dan menyerang cabang yang dilepaskan oleh formasi Guardian. Bum 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 bum. Serangan Immortal ketiga sangat sengit. Mereka tidak secantik itu, tetapi setiap serangan itu terampil dan mengandung kekuatan tanpa akhir. Kekuatan khusus di puncak telah membuat dirinya sangat tangguh. Jika itu adalah puncak lainnya, serangan Immortal ketiga manapun akan menghancurkannya sepenuhnya. Bahkan tidak akan ada yang tersisa. Pada kenyataannya, selain dari puncak itu, yang tetap tidak rusak, semua puncak lain di sekitarnya menjadi debu, hancur oleh gelombang kejut dari serangan Third Immortal. Kekuatan Raja Bela Diri memang menakutkan. Itu beberapa kali lebih unggul dari Martial Lord. Au. Namun, cabang-cabang yang dikirim oleh formasi Guardian tidak ada di sana untuk apa-apa. Ketika mereka menebas di udara, mereka mampu memotong bahkan ruang itu sendiri. Bagaimana itu bahkan terlihat seperti cabang sederhana? Itu adalah bilah tajam yang tak terhentikan. Ledakan. Tiba-tiba, gelombang lain datang dari formasi Guardian. Setelah terkena gelombang itu, api muncul di cabang-cabang ganas. Nyala api itu sangat aneh. Mereka terus-menerus membuat suara berderak, dan bahkan memiliki kekuatan untuk membakar semuanya. Sebelum kebakaran semacam itu, bahkan udara dibakar. Dalam sekejap, nyala api muncul di mana-mana dan menelan semuanya dalam jarak 100 mil. Meskipun puncaknya tidak rusak, segala sesuatu di luar puncak itu terkubur di bawah neraka. Untungnya, Chu Feng sudah siap, dia bersembunyi di langit. Jika tidak, sisa-sisa pertempuran mereka sendiri bisa mengubah Chu Feng menjadi debu. Wus! Namun, pada saat itu, kulit Chu Feng tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa menahan pandangannya ke belakang, karena dia merasa seseorang melayang ke bawah di dekatnya, mendarat di atas awan putih. Bab 857 Wanita First. Ketika Chu Feng melihat lebih hati-hati, matanya menyala. Dia memperhatikan orang yang datang agak tinggi, dan memiliki gaun lengan panjang putih murni bahkan lebih putih dari salju. Gaun itu cukup panjang karena melilit erat di tubuhnya. Bahkan telapak tangan dan sepatunya ditutupi oleh gaun panjang itu. Orang benar-benar bisa mengatakan tidak 1 inci dari kulitnya terungkap. Namun, dilihat dari dadanya yang tegas dan bundar, Chu Feng masih tahu bahwa orang yang datang adalah perempuan. Namun, dia juga mengenakan topi kerucut berwarna putih, dan di topi itu bahkan ada kerudung putih yang terkulai ke bawah, menutupi penampilannya. Pada saat itu, Chu Feng tidak berani menggunakan mata surga, juga tidak berani menggunakan kekuatan roh. Jadi, dia tidak bisa menentukan kekuatan,
usia sebenarnya, atau penampilannya. Namun, aura bawaan yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang bisa ditutupi oleh pakaian. Chu Feng hampir yakin dia bukan orang yang sederhana sama sekali. Itu karena dia juga telah menyembunyikan auranya, dan seperti Chu Feng sebelumnya, menatap puncak gunung, pada immortal ketiga yang melawan cabang-cabang yang kejam. Dinilai berdasarkan perasaan, Chu Feng tahu dia bukan orang yang baik. Kemungkinan besar, dia datang ke sini untuk menanam di puncak. Bum bum bum. Pada saat itu, pertempuran di puncak telah menjadi semakin dan semakin intens. Cabang-cabang nyala api itu mirip dengan naga api yang muncul dari tanah. Mereka sangat ganas. Api unik dari gereja surga api. Seperti yang aku pikirkan, ini adalah sesuatu yang tersisa oleh gereja surga api. Tidak apa-apa, biarkan aku melihat seberapa kuat kamu. Petik 2. Namun terlepas dari semua itu, dewa ketiga tidak takut sama sekali. Dengan membalik telapak tangannya, tongkat panjang 3 meter muncul di tangannya. Batang itu benar-benar berwarna hijau, dan ada banyak huruf yang dirajut di atasnya. Itu adalah persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Ketika batang itu muncul, aura yang mengelilingi immortal ketiga menjadi sangat berbeda. Itu telah meningkat pesat. Desir. Kemudian, dia tiba-tiba melambaikan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap di tangannya, dan mengaduk desakan yang menusuk telinga. Setelah melambaikan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap, gelombang cahaya batu giok hijau keluar dari persenjataan kerajaan yang tidak lengkap dalam bentuk setengah bulan. Menebas ke salah satu cabang. Sebuah ledakan diikuti. Bang! Gelombang cahaya hijau jade terlalu kuat. Dengan hanya satu serangan, itu memotong salah satu cabang menjadi 2. Bang bang bang. Dengan cepat setelah itu, immortal ketiga terus melambaikan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap di tangannya. Dalam situasi seperti itu, cabang-cabang dengan api yang mengerikan telah kehilangan kemampuan mereka untuk menyerang. Satu demi satu, mereka terputus. Sangat kuat. Dikatakan bahwa persenjataan kerajaan dipersiapkan untuk Martial Kings. Sepertinya itu benar. Petik 2. Chu Feng mengangguk ketika melihat adegan seperti itu. Dia sangat yakin dengan kekuatan pertarungan immortal ketiga yang kuat. Dia juga memiliki persenjataan kerajaan yang tidak lengkap, tetapi di tangannya, dia tidak bisa menciptakan kekuatan sekuat immortal ketiga. Meskipun tubuh Raja Bela Diri lebih unggul darinya beberapa kali, dia harus mengakui bahwa di tangan immortal ketiga, persenjataan kerajaan yang tidak lengkap telah menjadi beberapa kali lebih kuat. Dia benar-benar menunjukkan kekuatan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Namun, setelah adegan seperti itu, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi berpikir jika persenjataan kerajaan yang tidak lengkap di tangan Raja Bela Diri sudah begitu kuat. Apa yang akan terjadi jika persenjataan kerajaan berada di tangan Raja Bela Diri? Bang bang bang. Tepat pada saat itu, ada beberapa ledakan lagi. Setelah ledakan itu menghilang, dunia di bawah langit menjadi sangat tenang. Jika seseorang melihat sekeliling, mereka akan melihat bahwa nyala api mengerikan yang menelan segala sesuatu di bawah puncak telah menghilang. Yang tersisa hanyalah batu gunung hitam dan debu. Melihat kembali ke puncak gunung, cabang-cabang menakutkan yang dikirim oleh formasi Guardian semuanya telah dipotong menjadi 2. Mereka kehilangan kekuatan mereka sebelumnya dan kekuatan ofensif yang menakutkan mereka. Pada saat itu, dari bentuk fisiknya, ranting-rantingnya menjadi sinar keemasan. Selain itu, sinar cahaya itu menyebar terpisah, dan menjadi titik emas yang tak terhitung jumlahnya. Mereka seperti kunang-kunang saat mereka menyusut kembali ke tanah. Cabang-cabang itu hanya serangan dari formasi Guardian. Meskipun mereka dihancurkan, formasi Guardian masih tidak rusak. Tentu saja, formasi Wali yang tidak memiliki serangan mirip dengan harimau tanpa gigi. Itu tidak lagi menghadirkan ancaman. Pada saat itu, selama immortal ketiga menggunakan sedikit kekuatan, dia bisa dengan mudah menerobos formasi Guardian. Kemudian, entitas suci yang disembunyikan di sini juga akan muncul, dan Chu Feng kemudian bisa merebutnya setelah semua kerja kerasnya. Hahaha, formasi pembunuhan gereja surgawi yang membakar telah mengecewakanku. Sepertinya bahkan jika gereja surga api masih di wilayah Laut Timur, mereka tidak akan cocok dengan kepulauan eksekusi immortal. Pada saat itu,
Immortal ketiga tertawa gila. Tawanya sangat bahagia, dan bahkan sedikit bersemangat. Dapat dilihat bahwa dia menganggap formasi Guardian adalah formasi pembunuhan gereja surga yang membara, bukan formasi Guardian. Jadi, setelah menembus formasi seperti itu, dia sangat senang. Setelah semua, gereja surgawi Burning dinobatkan sebagai salah satu kekuatan terkuat di wilayah Laut Timur. Nusantara Eksekusi Immortal saat itu bahkan tidak memiliki kesempatan melawan mereka. Dan meskipun Nusantara Eksekusi Abadi telah naik berkuasa sekarang, gereja surga pembakaran tidak ada lagi. Mereka tidak dapat membandingkan diri mereka dengan Burning Heaven Church. Namun, formasi pembunuhan ini telah memuaskan hati kebanggaan Immortal ketiga. Hal kecil, tanpa perlindungan formasi pembunuhan ini, di mana kamu akan melarikan diri sekarang? Setelah tertawa, Immortal ketiga tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih ke bawah. Dia ingin benar-benar membuka formasi Guardian jauh di bawah tanah dan mengeluarkan Raja Kedokteran yang bersembunyi di dalam. Ketika dia melihat itu, murid-murid Chu Feng menyusut. Dia merasakan ada benjolan di tenggorokannya saat dia merasa sangat gugup. Situasi di depan matanya benar-benar terlalu penting. Selama Immortal ketiga sepenuhnya membuka formasi Guardian, entitas suci yang telah tumbuh selama ribuan tahun akan muncul. Terlepas dari penampilannya, itu adalah harta kultivasi untuk Chu Feng yang tidak bisa dia lewatkan. Dia harus mendapatkannya. Wus! Di saat yang genting ini, perempuan berpakaian putih yang bersembunyi di balik awan melompat keluar dan memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Seperti cahaya, dia bergegas menuju puncak gunung. Aura ini, melihat wanita rok putih bergerak, kulit Chu Feng berubah sangat karena pada saat itu, dia bisa merasakan kultivasi apa yang dia miliki. Sebuah peringkat 9 Martial Lord. Dia adalah peringkat 9 Martial Lord, tetapi auranya berbeda dari yang lain. Perasaan itu sangat mirip dengan aura Chu Feng. Itu adalah perubahan dalam aura karena kekuatan pertarungan yang sangat kuat. Dari itu, dapat dilihat bahwa meskipun hanya peringkat 9 Martial Lord, dia masih sangat kuat, bahkan mungkin relatif lebih kuat daripada Chu Feng. Siapa kamu? The Immortal ketiga juga memperhatikannya pada saat itu. Dia berhenti mematahkan formasi, dan melemparkan pandangan sengitnya serta tekanan tak terbatas dari Raja Bela Diri peringkat 2 ke langit, berencana untuk mengejutkannya sepenuhnya. Namun, wanita itu mengabaikan pertanyaan Immortal ketiga. Dia tidak menjawab pertanyaan Immortal ketiga, dan tidak hanya itu, tekanan dari Immortal ketiga, peringkat 2 Martial King, tidak berpengaruh padanya. Booming. Dia bahkan, ketika kurang dari 3000 meter dari Immortal ketiga, melambaikan lengan bajunya dan membuatnya bergerak terlebih dahulu. Dia menyerang Immortal ketiga. Setelah melihat adegan seperti itu, belum lagi Chu Feng, bahkan Immortal ketiga, sebagai peringkat 2 Raja Bela Diri, sangat mengubah ekspresinya. Itu karena serangan yang dia kirim benar-benar menghancurkan tekanan Immortal ketiga. Itu sangat kuat, menyebabkan bahkan Dewa ketiga merasa sangat heran. Bab 858 Kekuatan yang menakutkan. Boom gemuruh-gemuruh. Serangan tanpa batas dikirim pada sapuan lengan wanita itu. Itu adalah ledakan rasa dingin yang menembus tulang. Di depan kedinginan seperti itu, orang bahkan bisa melihat es muncul di udara. Bahkan tekanan yang dikirim oleh Immortal ketiga runtuh segera. Dinginnya, dengan bantalan yang mengerikan, turun dari langit dan langsung menuju ke Immortal ketiga. Dasar bocah pemberani, kamu berani menyerangku, petik 2. Meskipun dia merasa dia bukan orang yang sederhana sama sekali, dia masih peringkat 9 Martial Lord. Mengapa Immortal ketiga, peringkat 2 Raja Bela Diri, menjadi takut? Wus! Dia melambaikan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap di tangannya dan beberapa gelombang lampu hijau, yang telah memotong cabang-cabang pohon yang mengerikan, meledak. Terbang menuju wanita berpakaian putih di udara. Hancurkan. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang sangat menyenangkan datang dari mulut wanita itu. Suara itu sangat lembut, mirip dengan lonceng yang jernih, namun juga seruan lembut seekor burung. Kekuatan yang datang dengan suara itu sangat kuat. Ketika wanita itu dengan ringan berteriak, tangan seputih salju muncul dari ujung lengan bajunya, yang seindah batu giok. Tekanan tak terbatas datang bersama dengan penampilan tangan itu.
Dengan ledakan, hanya dengan satu serangan dari telapak tangannya, itu menghancurkan serangan dari persenjataan kerajaan-kerajaan immortal ketiga yang tidak lengkap. Bum 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 bum. Namun, itu bahkan tidak banyak. Setelah menghancurkan serangan immortal ketiga dengan satu serangan, dia mengirim lebih banyak serangan telapak tangan ke depan. Dengan serangan terus-menerus turun hujan, itu tak terlihat membuat formasi serangan seperti badai. Namun, kekuatan formasi itu bukan sesuatu yang bisa disamai badai. Setelah serangan telapak tangan itu muncul, bahkan immortal ketiga dengan erat mengerutkan alisnya. Dia mengepalkan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap di tangannya dan dengan cepat melemparkannya. Dia terus mengirimkan gelombang lampu hijau untuk memblokir serangannya. Wus! Namun, dia terlalu kuat. Saat immortal ketiga selesai menghancurkan serangan telapak tangan yang dia kirimkan, dia sudah muncul di belakang immortal ketiga seperti hantu. Dan membanting telapak tangannya ke bawah di kepalanya. Kekuatan yang terkandung di dalamnya seolah-olah bisa menembus segalanya. Desah. Dalam situasi seperti itu, dewa ketiga cukup ketakutan. Wajahnya yang sudah tua langsung berubah pucat karena dia tidak pernah mengharapkan peringkat 9 Martial Lord begitu kuat. Pada saat itu, meskipun dia tidak mau mengakuinya kuat, dia tidak berani ceroboh. Dia melompat maju dan lari ke kejauhan. Dia tahu dia terlalu cepat, dan serangannya terlalu kuat. Rasa dingin yang ia keluarkan dari tubuhnya menusuk tulang-tulang pada jarak pendek. Itu tidak dapat dipertahankan, jadi dia harus menjaga jarak. Namun, wanita yang sudah berada di dekatnya itu tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Sebagai immortal ketiga terbang di udara, wanita itu juga mengikuti saat gaunnya berkibar. Dia melambaikan tangannya, dan membalik telapak tangannya. Lapisan demi lapisan kekuatan destruktif tanpa henti melonjak menuju immortal ketiga. Dia benar-benar terlalu kuat, serangannya tumpul dan sengit dan tanpa kelemahan. Meskipun immortal ketiga memegang persenjataan kerajaan yang tidak lengkap dan mengerahkan kekuatan penuhnya, dia hanya bisa menghindari serangannya tetapi tidak melakukan hal lain. Karena serangannya sangat sengit, immortal ketiga sebenarnya terluka oleh sisa-sisa serangan. Pakaiannya cukup acak-acakan dan rambutnya yang panjang berantakan. Bahkan wajahnya membengkak, dan lapisan es mulai muncul dan menyebar di seluruh bagian tubuhnya. Jika aku dapat bertanya, permusuhan masa lalu apa yang kamu miliki terhadap aku untuk melakukan serangan tanpa henti seperti itu? Tanya immortal ketiga saat dia merasa dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dia tahu dia bukan peringkat 9 Martial Lord yang normal. Kekuatan yang dia buat bahkan membuatnya takut. Dengan demikian, dia merasa bahwa dia kemungkinan beberapa ahli puncak dari wilayah Laut Timur yang menyembunyikan identitas dan kultivasinya. Itu sebabnya dia sangat kuat. Namun, dia tidak menanggapi pertanyaan immortal ketiga. Tidak hanya itu, serangannya menjadi lebih ganas, sampai-sampai hampir membuat immortal ketiga mati. Hahaha, ini benar-benar menarik. Aku tidak berpikir akan ada orang yang begitu kuat di wilayah Laut Timur ini. Chu Feng, orang ini kemungkinan belum menyembunyikan kultivasinya. Dewa bela diri peringkat 9 itu mungkin kultivasinya yang sebenarnya. Dan untuk memiliki kekuatan seperti itu hanya dengan kultivasi ini, yang hampir sebanding denganmu. Akhirnya, seseorang yang layak tampil telah muncul di wilayah biasa-biasa saja ini. Sepertinya kamu akhirnya bertemu lawan yang baik. Pertempuran yang mempermalukan immortal ketiga membuat Egi gembira. Ya, dari apa yang aku lihat, aku tidak berpikir dia sudah setua itu. Dia mungkin di generasi yang sama dengan aku, namun dia memiliki kekuatan yang ganas. Benar-benar sangat sulit dipercaya. Sebagai Lord Martial peringkat 9, dia memaksa Raja Martial peringkat 2 ke keadaan seperti ini. Dan immortal ketiga bahkan memiliki persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Yang sangat meningkatkan kekuatan bertarungnya. Namun, wanita itu tidak hanya dengan tangan kosong, dia merasakannya di bawah dirinya bahkan untuk menggunakan keterampilan bela diri. Dengan kekuatan sendirian, dan serangan fisik paling langsung, dia memaksa immortal ketiga ke kondisi seperti ini. Impresif, benar-benar terlalu mengesankan. Tapi siapa dia? Orang yang begitu kuat seharusnya tidak begitu dikenal. Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Chu Feng juga tercengang oleh kekuatan kuat wanita itu.
Ini adalah pertama kalinya, sejak bertemu Ziling, bahwa Chu Feng bertemu dengan seseorang yang memiliki kekuatan tempur yang lebih baik baginya juga di generasi yang sama. Selain itu, kekuatannya jelas lebih unggul daripada Ziling. Itu benar-benar kuat yang tak terbayangkan. Aku abadi ketiga dari Kepulauan Eksekusi Abadi. Senior, aku berani mengatakan aku belum pernah bertemu kamu sebelumnya, dan kemungkinan Kepulauan Eksekusi Abadi juga bukan musuh kamu. Namun, senior, kamu bahkan tidak mengatakan apapun sebelum upaya kamu untuk membunuh aku. Aku sangat bingung. Senior, tolong bicarakan alasannya dan biarkan aku mati dengan makna. Bahkan jika aku dipukuli, aku ingin tahu mengapa. Melihat dia akan dikalahkan, Immortal ketiga tidak dengan keras mengutuk. Sebaliknya, dia memiliki sikap hormat saat dia menanyakan asal-usul lawannya. Wus, dan setelah dia berbicara, wanita itu tiba-tiba berhenti menyerang dan berdiri di udara. Melihat itu, dewa ketiga dengan cepat mengambil kesempatan itu untuk memisahkan jarak. Hanya setelah dia merasa aman barulah dia berhenti. Pada saat itu, Immortal ketiga tidak hanya memiliki rambut acak-acakan, dia bahkan terengah-engah saat keringat membasahi dirinya. Tubuhnya sedikit gemetaran juga. Chu Feng bisa melihat lapisan es di pakaiannya. Itu jelas karena aura dingin yang unik dan khas wanita itu. Orang harus mengakui bahwa penampilan Immortal ketiga sekarang adalah pemandangan yang tak tertahankan untuk dilihat. Tapi, setelah melihat kekuatannya yang mengerikan, Immortal ketiga tidak terburu-buru bergerak. Sebagai gantinya, dia menggenggam tangannya, membungkuk, dan dengan sopan berkata, "Senior, bolehkah aku meminta nama kamu? Tindakan apa yang telah dilakukan junior ini untuk membuat kamu tidak senang? Mungkinkah ini wilayah kamu?" Petik 2. Aku bukan pemilik tempat ini, tetapi karena aku datang ke sini, semuanya menjadi milikku. Aku tidak peduli dari mana kamu berasal, tetapi kamu bahkan tidak bisa mengambil satu helai rumput pun dari tempat ini. Kamu sudah tua, bahkan lebih tua dari kakekku. Namun, kamu menyebut diri kamu junior, dan memanggil aku senior. Ini sungguh menyedihkan. Karena itu, aku akan mengampunimu hari ini. Enyahlah jika aku melihatmu lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah, kata wanita itu sambil mengejek sambil menggerakkan lengan panjangnya. Bab 859 tak tahu malu dan tercela. Ketika dia mendengar kata-kata seperti itu, mulut Immortal ketiga berkedut saat kulitnya menjadi cukup terdistorsi. Kata-katanya benar-benar terlalu humoris. Dia dengan jelas mengatakan kepada Immortal ketiga bahwa dia, di matanya, bukan ahli tersembunyi, monster tua yang telah dibudidayakan selama bertahun-tahun. Dia, sebaliknya, adalah orang muda, jauh lebih muda dari Immortal ketiga. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan bahwa kakeknya bahkan tidak setua Immortal ketiga. Mengesampingkan status dan usia, kata-katanya, "Aku bukan pemilik tempat ini, tapi karena aku telah datang ke sini, semuanya milikku," berarti dia sama sekali tidak menaruh Immortal ketiga di matanya. Terutama saat dia kata, "Enyahlah." Itu terlalu mengejek. Bagi Immortal ketiga, seseorang yang status dan kekuatannya sangat tinggi, dan salah satu karakter puncak di wilayah Laut Timur itu adalah penghinaan baginya. Terima kasih. Meskipun tidak senang, dewa ketiga tidak banyak bicara. Sebagai gantinya, dia menggenggam tangannya pada perempuan itu, lalu melompat maju dan pergi. Setelah Immortal ketiga pergi, wanita itu berdiri di tempat dan melihat dengan hati-hati. Dia bahkan memberikan kekuatan rohnya yang sangat kuat untuk memastikan dia benar-benar pergi. Apa kekuatan roh yang kuat? Setelah merasakan kekuatan roh wanita itu, kekaguman di mata Chu Feng menjadi sedikit lebih kuat. Dia bisa merasakan bahwa itu sangat kuat, bahkan melebihi miliknya. Itu berarti dia tidak hanya memiliki kekuatan yang menakutkan, dia bahkan seorang spiritualis dunia. Teknik formasi rohnya kemungkinan sangat kuat juga. Wus, hanya setelah mengkonfirmasi Immortal ketiga telah pergi wanita itu melayang. Ketika gaun putih saljunya berkibar, dia datang ke formasi Guardian dan memeriksanya. Pada saat itu, detak jantung Chu Feng dipercepat. Seluruh tubuhnya tegang, seolah-olah benjolan yang dia rasakan di tenggorokannya sebesar jantungnya. Dia terlalu kuat, jadi dia benar-benar khawatir dia bisa tahu ada entitas suci yang disembunyikan di tempat ini.
Jika itu masalahnya, karyanya akan sia-sia, dan sebagai gantinya, itu akan membantu orang lain. Tapi sepertinya kekhawatiran Chu Feng tidak dibutuhkan. Setelah dia meliriknya, dia tidak memiliki ekspresi terkejut, juga tidak terburu-buru untuk menangkap raja kedokteran yang disembunyikan di formasi Guardian. Sebaliknya, dia datang ke tanaman obat yang sangat biasa, meletakkan formasi, dan bersiap untuk memanennya. Teknik formasi rohnya benar-benar sangat mengesankan. Karena formasi roh emas, Chu Feng bisa tahu dia bukan hanya spiritualis dunia jubah emas. Kekuatan formasi rohnya tidak lebih lemah dari Chu Feng sama sekali, mungkin bahkan lebih kuat. Dia benar-benar memiliki tingkat kekuatan yang mengerikan. Di depan formasi roh yang begitu kuat, tanaman obat tidak bisa menahan. Hanya dalam sekejap, itu dipanen olehnya, dan dimasukkan ke dalam karungnya. Setelah berhasil memanen satu tanaman obat, dia masih tidak memperhatikan Raja Obat. Sebagai gantinya, dia pergi ke tanaman obat yang sangat biasa dan terus memanen. Mengapa dia tidak terburu-buru untuk memanen Raja Obat, dan sebaliknya, memanen tanaman yang relatif biasa ini? Chu Feng merasa bingung dengan tindakannya. Dia tidak benar-benar mengerti apa targetnya, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa diam-diam menonton dan menunggunya dengan cepat memetik tanaman. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Namun, tepat pada saat itu, langit tiba-tiba mulai bergetar hebat. Segera setelah itu, dunia mulai bergetar. Aura milik seseorang yang sangat kuat dengan cepat mendekati, memutar bahkan udara itu sendiri. Berat, kamu sombong dan tidak sopan. Hari ini, aku akan membunuhmu. Pada saat yang sama, teriakan sengit keluar. Itu adalah immortal ketiga. Dia tidak benar-benar pergi, dan sebaliknya, telah kembali untuk membalas dendam pada wanita itu. Kamu ingin mati. Setelah mengetahui immortal ketiga telah kembali, wanita itu dengan dingin mendengus. Kemudian, dia melompat maju dan dengan niat membunuh yang dingin, bertemu langsung dengan immortal ketiga. Berat, mati. Tepat pada saat itu, dewa ketiga telah mendekati. Sosoknya telah muncul dalam visi Chu Feng dan wanita itu. Namun, pada saat itu, perilakunya sangat berbeda. Tidak hanya kekuatannya naik, ada cahaya yang menyilaukan berputar di sekitar persenjataan kerajaannya yang tidak lengkap. Itu juga memancarkan kekuatan destruktif dan mengerikan. Booming. Sama seperti Chu Feng melihat immortal ketiga, dia telah menyerang. Dia tiba-tiba melambaikan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap di tangannya, dan tekanan tak terbatas langsung menyelimuti wanita itu. Kemudian, cahaya putih melonjak ke langit, menjadi pedang besar yang bisa memotong dunia itu sendiri. Dengan kecepatan seperti cahaya, dia menikamnya ke arah wanita itu. Ini adalah keterampilan bela diri mortal tabu, teknik pedang ilusi. Ketika dia melihat ini, Chu Feng tidak bisa membantu menghirup dalam-dalam karena Chu Feng benar-benar tidak bisa lebih akrab dengan serangan itu. Itu adalah keterampilan bela diri mortal tabu, yang disebut teknik pedang ilusori. Itu adalah keterampilan inti yang hanya dikembangkan oleh eselon yang lebih tinggi dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Selain itu, Chu Feng telah melihat Ya Fei, Zhan Feng, dan juga Murong Wan menggunakannya sebelumnya. Dia tahu kekuatannya sangat menakutkan. Namun, tuan bela diri muda yang telah menggunakannya jelas tidak bisa dibandingkan dengan immortal ketiga, peringkat 2 raja bela diri. Karena teknik pedang ilusori yang ia gunakan jauh lebih mengerikan. Seolah-olah kekuatannya hanya bisa menghancurkan dunia ini. Ledakan. Saat kejutan membanjiri Chu Feng, teknik pedang ilusi telah tiba, melanda wanita yang tidak siap. Teknik ilusori sword melesat di udara, dan tekanan yang dikeluarkannya sendiri menghancurkan ruang itu sendiri, menyebabkan kegelapan tak berujung muncul di udara. Kemudian, segera setelah itu, teknik pedang ilusi meledak juga. Cahaya yang menyilaukan menelan segalanya seolah-olah matahari telah turun ke bumi. Selain itu, destruktif mungkin melanda di mana-mana. Ini immortal ketiga terkutuk. Dia ini tercela. Jadi alasan dia mengakui kehilangannya adalah untuk menyalurkan keterampilan bela diri mortal tabu ini. Setelah itu selesai, dia menggunakan teknik khusus untuk diam-diam mendekat, lalu mengejutkannya. Itu terlalu tak tahu malu. Petik 2.
Melihat riak mengerikan yang mendatangkan malapetaka di sisi wanita itu, Chu Feng berkerut erat. Meskipun dia dan dia tidak berhubungan, baik wanita dan immortal ketiga bisa disebut musuhnya, ketika immortal ketiga, seorang senior. Menggunakan metode seperti itu terhadap seorang junior seperti dia, Chu Feng tidak bisa terus menonton. Au! Tetapi tepat pada saat itu, lolongan yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, ke arah ledakan ilusori sword teknike, badai topan muncul. Raungan memekakan telinga datang dari badai itu. Badai itu sangat besar, dan setelah itu muncul, apa yang datang darinya adalah daya isap. Itu menyerap riak energi yang dikirim oleh teknik pedang ilusori. Kekuatan yang dilepaskan oleh badai terlalu mengerikan. Hanya dalam sekejap, itu benar-benar menyerap gelombang kejut dari teknik pedang ilusi, dan ruang itu sendiri, yang sudah runtuh karena teknik pedang ilusi. Secara bertahap kembali ke keadaan alami seperti pecahan kaca pecah. Pada saat yang sama, wanita itu sekali lagi muncul di depan Chu Feng dan immortal ketiga. Surga, gadis ini. Setelah melihatnya, meskipun Chu Feng telah mengalami beberapa hal di dunia ini, kulitnya tidak bisa membantu berubah karena dia merasa tercengang. Bab 860 Tantai Sue. Pada saat itu, dia berdiri di udara. Gaun seputih saljunya tidak rusak, dan berkibar karena angin. Namun, topi yang dikenakannya di kepalanya telah menghilang. Dengan demikian, tanpa menutupi selubung, penampilannya muncul dalam penglihatan Chu Feng. Meskipun, di sudutnya, dia hanya bisa melihat setengah dari wajahnya, dia masih takut dengan kulitnya. Penampilannya bisa digambarkan dengan dua kata, sangat jelek. Dia benar-benar sangat jelek. Ada jerawat di seluruh wajahnya, dan berbagai ukuran. Karena jumlahnya terlalu banyak, seseorang bahkan tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Dengan pandangan sekilas, itu memberi satu perasaan kepada orang lain, memberontak. Kulitnya seputih salju, namun di wajah yang adil, ada beberapa jerawat merah dan ungu. Mereka memenuhi seluruh wajahnya. Apakah itu tidak memberontak? Selain itu, mengesampingkan jerawat, garis wajahnya sangat aneh juga. Kemungkinan, bahkan tanpa rasa sakit, dia akan tetap menjadi orang yang jelek. Jelek, mengapa ada begitu banyak hal menjijikkan di wajahnya? Sebagai spiritualis dunia, dia membiarkan hal-hal buruk seperti itu di wajahnya dan tidak melakukan apa-apa terhadap mereka. Ketika dia melihat itu, bahkan Egi sedikit ketakutan karena kulitnya adalah yang paling jelek yang pernah dia lihat. Hanya ada dua kemungkinan untuk mempertimbangkan apa yang aku ketahui. Yang pertama adalah bahwa dia sengaja menggunakan hal-hal ini untuk menutupi wajahnya, sehingga menyembunyikan identitasnya. Yang lain adalah bahwa itu adalah bawaan, dan itu tidak dapat diubah melalui kekuatan eksternal. Bahkan dengan teknik formasi roh tidak bisa. Aku merasa itu kemungkinan yang terakhir baginya. Ada banyak cara untuk menyembunyikan penampilan seseorang, jadi tidak perlu baginya untuk memilih yang ini. Selain itu, kekuatan bertarungnya cukup luar biasa. Mungkin mengatakan tubuhnya spesial. Mereka yang memiliki badan khusus memang tidak dapat mengubah hal-hal tertentu. Warna kulit seseorang adalah salah satunya. Namun, daripada wajahnya, aku lebih tertarik pada kekuatannya yang sebenarnya. Aku benar-benar ingin tahu seberapa kuat dia. Dia tetap tidak terluka bahkan setelah secara paksa mengambil keterampilan bela diri mortal tabu. Hanya topi di kepalanya yang terbentur. Chu Feng sedikit mengerutkan kening. Keheranan di matanya terlihat sepenuhnya. Dia merasakan sedikit kekaguman terhadap kekuatannya yang kuat. Namun, berbeda dengan Chu Feng, ekspresi immortal ketiga sangat berubah. Di wajah tuanya, ada kejutan di mana-mana karena teknik pedang ilusi adalah salah satu kartu truf terkuat yang dia miliki. Namun, pukulan pembunuhan yang sangat kuat, ketika diambil secara paksa olehnya, tidak merusak. Bagaimana mungkin dia tidak panik? Adegan seperti itu berarti satu hal, kekuatannya jauh di atas miliknya. Sejauh itu dia tidak bisa benar-benar menyakitinya dengan cara apapun. Dewa bela diri peringkat 9 memiliki kekuatan bertarung di atas Raja bela diri peringkat 2. Jika itu dikatakan orang lain, tidak ada yang akan percaya karena itu bukan sesuatu yang masuk akal.
Namun, sekarang, itu memang terjadi, dan itu terjadi pada orang terkenal seperti Immortal ketiga. Suara mendesing. Melihat segala sesuatunya berjalan dengan buruk, Immortal ketiga berbalik, dan dengan angin kencang muncul di bawah kakinya, dia menembak ke kejauhan seolah-olah dia ringan. Itu adalah keterampilan bela diri yang kuat, dan itu sangat cepat. Dia ingin melarikan diri. Kamu benar-benar pantas mati. Tetapi tepat pada saat itu, aura yang sangat mengerikan keluar dari tubuh wanita itu, langsung menyelimuti beberapa mil daratan. Bukan hanya kekuatan, ada juga haus darah dingin yang menusuk tulang. Dia sangat marah. Dia beberapa kali lebih marah dari sebelumnya. Itu bukan hanya karena Immortal ketiga tidak tetap setia pada kata-katanya dan kembali untuk mengejutkannya, itu lebih karena Immortal ketiga membuat topinya terbang. Menyebabkan penampilannya ditampilkan. Aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, dia berteriak. Ketika suaranya keluar dari mulutnya, semuanya bergetar keras. Awan di langit tertiup angin, dan gunung-gunung di bawahnya hancur. Semuanya dalam 1000 mil runtuh atau retak. Sebelum kekuatan seperti itu, Immortal ketiga, yang dengan cepat melarikan diri, bergetar sebelum seteguk darah terbatuk. Tidak hanya itu, bahkan seluruh tubuhnya langsung retak. Sejumlah besar darah mulai mengalir keluar dari berbagai tempat, dan darah merah tajam itu langsung mewarnai pakaiannya merah. Segera setelah itu, seperti layang-layang dengan talinya putus, ia jatuh dari udara. Dia sekuat ini. Ketika dia melihat itu, Chu Feng sekali lagi terkejut. Itu adalah satu hal jika dia hanya memiliki kekuatan untuk mengalahkan peringkat 2 Martial King, tetapi satu lolongan marah setengah membunuh Immortal ketiga. Dan itu bahkan dengan tubuh yang kuat. Jika itu adalah orang normal, maka sebelum kekuatan itu, mereka akan meledak dan menjadi genangan darah. Tidak ada yang tersisa. Itu terlalu mengerikan. Kekuatan bertarung yang dia perlihatkan terlalu kuat. Itu begitu kuat sehingga tak terduga. Dengan perkiraan kasar, bahkan jika itu adalah Martial King peringkat 3 dia bisa bertarung. Dia adalah monster sejati. Ledakan. Namun, saat Immortal ketiga akan mendarat di tanah, aura yang sangat kuat meledak dari tubuhnya. Dia kemudian terbang lagi, dan lari ke kejauhan. Dia langsung menghilang di cakrawala. Apakah dia tidak lari lagi? Tapi, harga untuk itu masih cukup berat. Chu Feng menghela nafas panjang. Karena dia tidak mengejarnya, Chu Feng tahu Immortal ketiga berhasil dalam pelariannya. Tapi, Chu Feng juga bisa mengatakan alasan dia memiliki ledakan kekuatan yang tiba-tiba adalah karena dia mengkonsumsi obat terlarang, dan yang sangat ganas pada saat itu. Jadi, Chu Feng tahu Immortal ketiga tidak akan tinggal di sini lagi. Dia pasti akan pergi dengan cepat, jika tidak, ketika serangan balik dari obat terlarang menyerangnya, dia akan kehilangan semua kemampuannya untuk melarikan diri. Jika dia ditangkap olehnya, maka dia sama saja sudah mati. Siapa namamu? Apakah kamu berani berbicara itu? Tapi sama seperti Chu Feng merasa Immortal ketiga telah berhasil mempertahankan hidupnya, suaranya terdengar lagi. Dia masih berani berbicara begitu tinggi padanya. Tetapi pada pemikiran lain, itu masih bisa dimengerti. Martial King peringkat 2 besar, orang terkenal yang namanya mengejutkan wilayah Laut Timur, terpaksa mengonsumsi obat terlarang karena pangkat 9 Martial Lord. Dan dipaksa untuk melarikan diri sementara memar juga. Itu cukup menggelikan. Perasaan pahitnya masuk akal. Aku Tantai Sue. Namun, tidak perlu mencari balas dendam. Aku akan pergi mengunjungi Nusantara eksekusi abadi kamu. Wanita itu tidak mundur dan dengan keras menjawab. Tantai Sue. Santai Tantai Sue. Aku sudah mengingatnya. Lain kali kita bertemu, aku pasti akan membuat kamu membayar harga untuk tindakan hari ini. Suara Immortal ketiga terdengar lagi, dan orang bahkan bisa mendengar giginya yang kertakan. Namun, suaranya semakin memudar, dan lebih tenang dan lebih tenang. Karena itu, orang tahu dia benar-benar melarikan diri. Kepulauan eksekusi abadi kecil. Kamu pikir aku takut? Namun, wanita itu tidak melihat ancaman Immortal ketiga sebagai sesuatu. Dia meraih di udara, dan topi yang terbang kembali muncul di tangannya. Setelah mengenakan topi itu kembali, wanita itu melayang turun dan terus memanen tanaman. Tantai Sue, ya?
Namun, bahkan ketika Chu Feng melihatnya mengusir dewa ketiga lalu terus memanen tanaman obat, dia tidak merasa terlalu bahagia. Sebaliknya, dia berpikir, Tan Tai Sui, oh Tan Tai Sui, aku tidak peduli dari mana kamu berasal, atau siapa tuanmu. Aku hanya ingin tahu mengapa kamu tidak memanen tanaman berharga, dan malah memanen yang biasa ini. Tolong, aku mohon, ambil medisin raja itu dan bantu aku menonaktifkan formasi penjaga ini.